Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Ilham Ramadan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 6 APGSD mengenai tentang kegiatan pembelajaran. Di mana di dalam satu kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan intinya, yang pertama, siswa dituntut untuk mengamati isi dari bacaan teks yang ada di dalam buku tersebut. Mohon maaf, saya tidak punya bukunya, jadi saya print out aja. Jadi siswa dituntut untuk mengamati isi bacaan tersebut. Dan kemudian setelah siswa mengamati deskripsi teks di dalam bacaan tersebut, kemudian siswa membaca di dalam hati teks yang ada di dalam buku tersebut ini, yang berjudul tentang Sehari di Ladang Singkong. Ya. Jadi untuk mengetahui isi bacaan teks tersebut, kemudian setelah siswa membaca dalam hati, guru menyuruh siswa untuk mencoba salah satu siswa untuk membacakan isi cerita tersebut. Dan kegiatan ini disebut dalam kegiatan Ayo Bacalah. Oke, setelah siswa mengamati isi bacaan tersebut dan juga mencoba membaca di dalam hatinya, kemudian di dalam satu RPP-nya siswa dituntut untuk berdiskusi. Langsung ke poin kedua, yaitu ayo berdiskusi. Ya, ayo berdiskusi dan mempertanyakan dan mencari jawaban mengenai tentang pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Apa pertanyaannya? Misalnya, dalam cerita di atas, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gandhi sampai nomor 4. Siswa dituntut untuk mendiskusikannya dengan teman-temannya dan mencari jawabannya apa yang dipertanyakan di teks di buku ini. Dan setelah siswa menjawab pertanyaan yang tadi didiskusikan, kemudian guru memberikan satu bentuk penilaian, yaitu antara pengetahuan dan sikap, seperti ini. Dan setelah siswa memberikan satu jawaban, menjawab semua pertanyaan di dalam kegiatan berdiskusi, kemudian kita beralih pada kegiatan Ayo Mengamati, di mana di dalam kegiatan Ayo Mengamati siswa dituntut untuk menganalisis dan menuliskan persamaan dan perbedaan teks, deskripsi, dan investigasi dalam bagian diagram pen yang tersedia. Contohnya seperti ini. Diagram pen ya. Jadi siswa dituntut untuk menganalisis dan menulis diagram dari teks deskripsi dan teks investigasi, bagaimana isinya tersebut. Dan diharapkan siswa bisa menjawab pertanyaan yang tadi mengenai dan diharapkan siswa dapat menganalisis dan menuliskan perbedaan atau persamaan dari teks deskripsi dan teks investigasi. Misalnya diharapkannya seperti ini jawabannya. Misalnya investigasi adalah informasi yang dapat berdasarkan hasil investigasi secara mendalam. Sementara deskripsi adalah informasi yang didapat hanya berdasarkan pengamatan secara umum. Misalnya yang diharapkan guru seperti itu. Kemudian setelah kegiatan mengamati atau menganalisis dan menuliskan persamaan atau perbedaan dari teks deskripsi dan teks investigasi, kemudian guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok agar siswa dapat bisa membuat satu jenis makanan berdasarkan informasi dari gambar yang tertera atau yang tersedia di buku tersebut. Dengan contohnya seperti ini, yang ada di buku tersebut menggambarkan misalnya mengolah singkong menjadi keripik. Jadi melatih menjadi siswa untuk berkreasi. Dan untuk melatih siswa dalam
menciptakan satu bentuk untuk berkreasi atau menciptakan keterampilan, dan juga membimbing siswa untuk berbagi tugas dalam kelompok secara masing-masing, dan siswa mengemas dengan rapih dan dalam proses pembuatannya, dan guru membimbing pada tahapan tersebut di dalam satu kegiatan Ayo Berkreasi. Setelah kegiatan Ayo Berkreasi selesai atau siswa dapat atau mampu menyelesaikan sebuah rancangan penjualan makanan, kemudian guru melakukan penilaian mengenai keterampilannya, dan juga setelah itu setelah selesai dalam kegiatan Ayo Berkreasi, kemudian siswa telah selesai dalam membuat contoh rancangan penjualan makanan, maka kemudian guru memberikan satu bentuk penilaian, melakukan penilaian, dan siswa diingatkan kembali apakah telah mencuci peralatan, membersihkan area masak, serta membuang sampah pada tempatnya. Terus siswa diingatkan kembali bahwa gotong royong membersihkan sekolah adalah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, siswa mengamati kelima sila tersebut. Nah, jadi mengamati kelima sila tersebut misalnya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, dan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu disuruh untuk mengamati tentang sila tersebut, semua sila tersebut. Misalnya nomor 1 adalah bersama kelompokmu diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang ketuhanan yang Maha Esa adalah yang diartikan seperti apa gitu. Yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan setelah itu dipresentasikan hasil diskusinya. Dan ini sudah termasuk dalam kegiatan Ayo Berdiskusi. Nah, setelah siswa menjelaskan tentang kegiatan ini, kemudian atau siswa mendiskusikan mengenai sikap perilaku yang terdapat pada gambar halaman 23 untuk menemukan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jadi mengasosiasikan atau menalar. Yang ini mengasosiasikan atau menalar. Jadi mendiskusikan mengenai sikap dan perilaku terdapat pada gambar yang ada di atas. Kemudian siswa menjawab pertanyaan tentang 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua, yaitu menalar. Yang ketiga adalah guru melakukan penilaian atau pengetahuan sikap. Nah, gitu. Dan setelah itu guru menyimpulkan kegiatan hasil belajar selama 10 menit, dan siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan belajar, dan juga siswa memimpin doa dan menjawab salam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.